Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karenanya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan presentasi kali ini. Tak lupa salat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terhormat Ibu Dr. Tedriwaro SE MSI AKCA selaku dosen pengampu akuntansi keberlanjutan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang Financial Risk Management in Accounting, pengelolaan risiko keberlanjutan dalam akuntansi. Perkenalkan, saya Rizka Nanda Putri selaku moderator sekaligus pemateri serta dua rekan saya Nur Alia dan Siti Nur Rahmatillah. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada Sustainability Risk Identification atau identifikasi risiko keberlanjutan. Jadi, di slide pertama ini saya mau jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya risiko keberlanjutan itu. Jadi, risiko keberlanjutan adalah risiko yang muncul dari aktivitas bisnis yang berdampak ke lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Kalau kita lihat dari jenisnya, ada 3. Yang pertama itu ada risiko lingkungan. Misalnya nih, seperti polusi, emisi, dan juga limbah. Yang kedua itu ada risiko sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti konflik dengan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga itu ada risiko ekonomi. Contohnya seperti biaya regulasi yang meningkat atau bahkan dampak ke reputasi perusahaan. Nah, menariknya, perusahaan yang sejak awal itu sudah mengidentifikasi risiko ESG-nya biasanya lebih siap menjaga stabilitas bisnisnya dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya, ada risk identification process atau proses identifikasi risiko. Nah, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu proses identifikasi risikonya itu seperti apa, teman-teman. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu nih, sumber risikonya itu dari mana. Yang kedua, kita kelompokkan jenis risikonya. Apakah itu masuk ke risiko lingkungan, sosial, atau bahkan ekonomi. Dan yang ketiga, kita tentukan nih siapa saja pihak-pihak yang terdampak dari risiko itu. Contohnya nih, seperti kalau ada pabrik dengan emisi tinggi, risikonya itu bukan hanya berdampak pada lingkungannya saja, tapi juga bisa memicu masalah sosial dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pabrik tersebut. Selanjutnya ada risk assessment. Setelah risikonya kita identifikasi nih, berikutnya itu kita harus menilai risiko tersebut. Biasanya di sini kita menggunakan 2 pendekatan, teman-teman. Yang pertama itu ada pendekatan probability, yaitu seberapa besar sih kemungkinan risiko itu akan terjadi. Yang kedua itu ada pendekatan impact, yaitu seberapa besar sih dampaknya kalau semisal nih nantinya risiko itu betul-betul terjadi. Nah, dari situlah kita mengelompokkan risikonya menjadi 3 level. Yang pertama itu rendah, yang kedua itu sedang, dan yang ketiga itu tinggi. Nah, dengan cara seperti ini, perusahaan itu jauh lebih mudah menentukan mana risiko yang terlebih dahulu harus mereka prioritaskan dan tangani. Next. Selanjutnya, ada risk management technique atau teknik manajemen risiko. Nah, di sini juga terdapat 4 pendekatan utama, teman-teman. Yang pertama itu ada risk avoidance, yaitu menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Yang kedua itu ada risk reduction, yaitu mengurangi dampak risikonya. Misalnya nih, seperti menggunakan teknologi. Yang ketiga itu ada risk transfer, yaitu mengalihkan resiko ke pihak lain, misalnya seperti melalui asuransi. Dan yang keempat itu ada risk acceptance, yaitu menerima risiko tersebut tetapi dengan pengawasan yang jauh lebih ketat. Jadi intinya itu perusahaan tinggal memilih nih strategi mana
yang paling sesuai dengan kondisi dan tingkat resikonya masing-masing. Next. Selanjutnya ada risk implementation strategy. Jadi, strategi implementasi risiko ini bukan hanya kita pelajari sebagai teori teman-teman, tapi juga betul-betul dijalankan. Misalnya yang pertama itu perusahaan memasukkan risikonya ke dalam kebijakan. Jadi setiap keputusan yang diambil itu pasti dipikirkan risikonya terlebih dahulu. Yang kedua, kita memanfaatkan teknologi untuk memantau risiko tersebut secara real time. Jadi lebih cepat ketahuan jika kedepannya ada masalah. Dan yang ketiga itu selalu ada evaluasi dan perbaikan agar pengelolaan risiko itu tetap terus berkembang dan tidak ketinggalan kondisi yang ada. Baik, selanjutnya ada rule of accounting in risk management. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang peran akuntansi dan dalam manajemen risiko. Nah, ada peran pertama yaitu mengukur biaya lingkungan seperti biaya limbah, biaya energi, dan emisi. Nah, dengan adanya perhitungan ini, maka perusahaan dapat mengetahui dampak biaya dan aktivitas mereka. Nah, peran kedua adalah pelaporan lingkungan. Akuntansi menyediakan informasi yang transparan mengenai kondisi perusahaan, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, peran yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan. Artinya, akuntansi membantu manajemen dalam menentukan langkah yang tepat berdasarkan data yang ada. Jadi, akuntansi berperan penting dalam membantu perusahaan mengelola risiko secara lebih efektif. Next. Selanjutnya ada accounting and environmental risk atau akuntansi dan risiko lingkungan. Nah, akuntansi berfokus pada identifikasi biaya lingkungan. Artinya, perusahaan dapat mengetahui biaya yang timbul akibat dampak terhadap lingkungan. Nah, selain itu, akuntansi juga membantu dalam meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi limbah, dan memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan. Dengan demikian, akuntansi berperan penting dalam mendukung pengelolaan risiko lingkungan secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada social risk atau risiko sosial. Risiko sosial meliputi konflik dengan masyarakat, ketimpangan sosial, dan masalah tenaga kerja. Nah, jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat merusak reputasi perusahaan dan mengganggu keberlanjutan bisnis. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek sosial selain aspek lingkungan dan ekonomi. Next. Selanjutnya ada social risk mitigation atau mitigasi risiko sosial. Nah, upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, ada juga pemberdayaan masyarakat dan penerapan kebijakan yang inklusif. Nah, dengan adanya upaya mitigasi ini, maka perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada risk management models, model manajemen risiko. Pada slide ini merupakan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola risiko secara sistematis, khususnya dalam konteks keberlanjutan. Nah, yang pertama ada ESG, yaitu environmental, sosial, dan governance. Artinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selanjutnya ada IRM,
Enterprise Risk Management, yaitu pendekatan yang mengelola seluruh risiko perusahaan secara terintegrasi. Kemudian yang terakhir ada Sustainability Risk Management, yang berfokus pada risiko jangka panjang seperti perubahan iklim dan isu sosial. Selanjutnya kita bahas pada manfaat dari model manajemen risiko ini. Nah, yang pertama ada membantu perusahaan dalam mengurangi potensi kerugian karena risiko sudah diidentifikasi sejak awal. Nah, yang kedua dapat meningkatkan efisiensi operasional karena pengambilan keputusan menjadi lebih terarah. Yang ketiga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan dianggap lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan environmental, sosial, dan governance (ESG) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan serta meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Jadi, penerapan model ini tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Namun, pada penerapannya, terdapat juga beberapa tantangan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran perusahaan, karena masih banyak perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan saja. Yang kedua ada biaya implementasi yang cukup tinggi, terutama dalam penggunaan teknologi. Dan yang ketiga ada keterbatasan data, karena tidak semua perusahaan memiliki data lingkungan yang lengkap. Baik teman-teman, kesimpulannya, risiko keberlanjutan harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi yang terstruktur untuk memastikan ketahanan bisnis yang jangka panjang. Akuntansi berperan penting dalam mengukur biaya lingkungan dan sosial, menyediakan informasi yang transparan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat. ESG telah menjadikan pendekatan utama dalam bisnis modern yang mendukung praktik keberlanjutan, meningkatkan kinerja perusahaan, serta menciptakan nilai jangka panjang. Selanjutnya, ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.